Baik, terima kasih operator. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Desa Cikarawang serta selayang pandang Desa Cikarawang. Sebelumnya saya ingatkan durasi sambutan selama 10 menit ya Pak. Mari kita sambut Bapak Sapturi Wijaya untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana walaupun kita berada dalam pandemi ini, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada pembawa acara dan yang saya hormati untuk dosen pembimbing Dr. Insinyur Ibu Niken. Selamat pagi Ibu, selamat pagi, yang mana pada pagi hari ini kita mengadakan Zoom meeting dalam rangka KKN mahasiswa-mahasiswi IPB, yang mana tidak mengurangi rasa hormat kami walaupun kita pakai Zoom meeting, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas kita selaku pengurus dan juga IPB selaku pendidik. Yang pertama, saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Pada saat ini kami Kepala Desa Cikarawang yang pertama mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa IPB yang mana akan menyelenggarakan KKN di wilayah kami, yang mana wilayah kami yang pertama mengenai luas wilayah Desa Cikarawang itu kurang lebih dari 226,56 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 9.500 jiwa, dan di Desa Cikarawang ada meliputi 3 dusun, 7 RW dan 32 RT, yang mana pada saat ini kita di bidang sektor pertanian kita masih ada 40% lagi, dan sisanya kita penduduk Desa Cikarawang. Nah, untuk itu kami selaku Desa Cikarawang menyampaikan selamat melaksanakan KKN untuk siswa-siswi IPB walaupun kita berada dalam pandemi ini. Cuman kami memohon kepada seluruh mahasiswa yang mengadakan KKN di wilayah kami ini, tolong menjaga kesehatan, pakai prokes di setiap di lapangan, siapapun itu kita harus jalankan prokes kesehatan, karena masa-masa ini kita Cikarang ini zona merah. Untuk itu berhati-hatilah, kita saling menjaga satu sama lain, terutama ini yang dari IPB sudah barang tentu warga kami nanti takutnya warga kami ini merasa tidak nyaman dengan kedatangan orang luar. Oleh karena itu berpakailah kita secara prokes kesehatan itu harus dijaga, karena untuk menjaga warga kami juga dan juga kesehatan adik-adik mahasiswa juga gitu. Ya, intinya saya mempersilahkan untuk KKN di Desa Cikarawang ini, besar harapan kami mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga kita sama-sama menjaga kesehatan. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf yang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah sambutan dari dosen pembimbing lapang. Kepada Ibu Dr. Insinyur Niken Tunjung MP MSI, kami persilakan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, adik-adik peserta KKN. Kami sangat berterima kasih bahwa adik-adik peserta KKN dapat diterima dengan baik di Desa Cikarawang ini. Terima kasih Pak Sapturi, kemudian juga mitra dari kelompok tani Pak Ahmad yang berkenan untuk mewadahi program kegiatan adik-adik. Jadi memang tahun ini adalah tahun yang luar biasa juga bagi kami dari IPB.
suatu tantangan yang cukup besar bahwa ternyata situasi dan kondisinya malah justru kurang kondusif ya Pak ya untuk kegiatan KKN. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sapturi bahwa kita harus berhati-hati, semuanya harus berhati-hati. Dan demikian juga ketentuan dari IPB bahwa alangkah baiknya kalau kegiatan bisa dilaksanakan secara online gitu Pak. Jadi walaupun sudah ada program kegiatan, nanti juga akan dipaparkan oleh adik-adik apa saja rencana kegiatannya, namun sangat bisa jadi untuk implementasinya perlu adaptasi, perlu modifikasi, perlu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dan selalu juga kami ingatkan bahwa semua setiap saat juga tetap menjaga prokes tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Tentu saja kami sangat tidak ingin ada hal-hal yang membahayakan gitu ya, yang merugikan dari pihak manapun. Dan kami selalu mengingatkan, menyampaikan ya ke adik-adik untuk betul-betul menjaga prokes. Jadi pada akhirnya kami amat sangat berterima kasih pada pihak desa dan mitra yang telah memberikan begitu banyak masukan untuk supaya adik-adik bisa merancang kegiatan yang diusulkan dalam KKN ini. Kemudian kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan nanti ada hal yang mungkin kurang tepat sasaran misalnya seperti itu karena memang situasinya seperti ini. Tapi setidaknya mudah-mudahan adik-adik juga bisa tetap memberikan sumbangsihnya secara maksimal dengan metode dan cara yang sebaik-baiknya yang bisa diterima oleh masyarakat dan mudah-mudahan tetap mendapatkan respon yang baik dari warga, dari bapak-bapak sekalian, sehingga KKN periode ini walaupun dengan situasi dan kondisi yang luar biasa demikian ini bisa tetap berjalan dengan baik. Demikian mungkin dari saya Mbak Gita, bapak-bapak sekalian dan ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Niken atas sambutannya. Selanjutnya adalah agenda pengisian presensi yang akan dipandu oleh Saudari Salsa Bila Ramadhani. Kepada Saudari Salsa kami persilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, silakan melakukan presensi. Link presensi sudah tersebar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi pemaparan materi. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, dapat dicatat terlebih dahulu untuk disampaikan pada sesi diskusi. Untuk penyampaian materi yaitu 15 menit. Materi pertama mengenai pengenalan mitra yakni Gapoktan Mandiri Jaya akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Bastari. Pada Bapak Ahmad Bastari kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cikarawang dan kami hormati Bu Niken dari IPB sebagai pembimbing dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah, syukurillah kita diberi sehat dari Allah SWT supaya kita lebih baik lagi. Alhamdulillah ya. Desa Cikarawang ini sebenarnya sudah dapat pengakuan dari pemerintah, itu prestasinya. Ya. Ini prestasi yang didapat, alhamdulillah juara 1 ya. Desa di Gapok Mandiri Jaya. Koperasi juga juara 1 di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita kemitraan sama IPB ini sudah lama sebenarnya Bu. Sudah lama
Arti tahun 2007 sampai sekarang kita berbaik terus. Karena kenapa? Kita ini basisnya dari pertanian. Dan juga saya minta mohon pada adik-adik mahasiswa, tolong ke lapangan kita harus menjaga protokol yang dianjurkan pemerintah. Ya. Kepala desa tadi sudah bilang kita istilahnya tidak tahu COVID itu, dalam arti datangnya lagi sehat bisa juga kena penyakit. Tetap kita protokol di pemerintah harus kita jaga, Pak. Dari kami pun juga warga kami tetap harus menjaga dalam arti kesehatan kami. Dan saya mohon minta Bu Niken, anak-anak mahasiswa, kalau datang ke lapangan, tolong jangan begitu banyak. Semuanya kan ada 10 orang Bu ya. Kalau bisa ada suatu apa ya, giliran Bu ke lapangannya supaya kenapa? Masyarakat kami ini dianggap, maaf Bu ya, bukan kita istilahnya COVID sih, Allah yang punya ya penyakit ya. Dari dulu kalau penyakit panas itu, demam itu dari dulu udah ada. Memang tetap kita menjaga imunisasi. Jangan lupa adik-adik mahasiswa, kalau ke lapangan tolong bekal dalam arti untuk makan Bu. Makannya jangan lupa sarapan pagi. Supaya badan kita sehat Bu. Ya, kalau ke lapangan itu kan kira-kira jangan siang-siang, kalau bisa pagi supaya matahari masuk ultraviolet Bu. Unik kan? Kenapa? Ultraviolet kan untuk tubuh kita. Ya. Dan juga saya minta adik-adik mahasiswa kita sharing aja. Kita sebagai ketua Gapok Mandijaya sharing, saya bukan dosen Bu. Semua kita punya pengalaman berbagi mahasiswa AKN sekarang yang tahun 2021 ini kita berbagi aja Bu. Supaya kenapa? Kita untuk menjaga ketahanan pangan Bu. Saya ditugaskan pemerintah, pertanian itu harus dijaga. Gimana punya anak-adik mahasiswa ini punya teknologi baru, memberikan desa kami, alhamdulillah, punya penemu-penemu teknologi, misalnya gentong, ada ikan lele di atasnya, kangkung, boleh. Itu ketahanan pangan juga Bu. Ini program adik-adik mahasiswa sekarang, saya bersyukur juga kita bekerja sama untuk meningkatkan hasil pertanian, tujuannya untuk pangan Bu. Dan juga jangan lupa adik-adik mahasiswa nih, saya bilang, tolong sekali lagi, kalau ke lapangan jangan siang-siang. Kita jadwalkan Bu. Umpamanya ada 10, 3 orang, ya 3 orang kita pakai jarak, kita langsung ke lapangan, nggak usah ke rumah saya. Nggak usah ke rumah di sekretariat, kita langsung ke lapangan, ya. Jadi supaya menjaga imunisasi saya dan adik-adik mahasiswa juga, tetap kita menjaga memakai masker. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pemaparan dan masukannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi kedua mengenai program KKNT Desa Cikarawang yang akan dibawakan oleh Saudara Jauhar Zainal Arifin. Kepada Saudara Jauhar kami persilakan.
Saya terdengar? Terdengar, Johan. Iya, terdengar. Baik. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cikarawang, itu Pak Capturi, ya. Kemudian dosen pembimbing lapang untuk kelompok Bogor Cup 42, Ibu Niken. Kemudian ketua mitra dari Bogor Cup 42 yaitu Mitra Gapoktan Mandiri Jaya, Pak Ahmad, serta teman-teman Bogor Cup 42 gitu yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memaparkan program kerja KKNT yang akan kami laksanakan di Desa Cikarawang selama bulan Juli sampai Agustus 2021 ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Johar Zainal Arifin, ya, selaku Ketua Kelompok untuk Bogor Cup 42 ini, sekaligus koordinator KKN untuk Desa Cikarawang gitu, karena kebetulan di Desa Cikarawang ini untuk periode ini hanya satu kelompok gitu, dan kebetulan untuk kelompok yang akan action gitu ya di wilayah ini itu kelompok Bogor Cup 42. Nah, sebelum saya melanjutkan, teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri dulu gitu ya, dari mungkin dari sesuai fakultasnya gitu ya, teman-teman, dengan format nama dan asal fakultasnya, agar Bapak Ibu di sini yang hadir bisa kita sapa satu-satu gitu. Enggak, dipersilakan, mungkin dari Urba ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rubana Yunda, biasa dipanggil Urba. Saya dari jurusan kedokteran hewan. Selanjutnya, asal saya dari Bogor. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut sama dari Litai, dari Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fitriani dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, asal dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Perikanan, silakan. Suaranya kedengaran nggak? Terdengar, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ana Kamila Tunisa dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, asalnya dari Serang. Sekarang tinggalnya di Bogor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Faisal dari Fakultas Teknologi Pertanian, asalnya dari Bogor. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Gita Susanti dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Industri Pertanian, asalnya Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ilmu pengetahuan alam. Saya berasal dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Ramadhan dari Departemen Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, asal saya dari Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktavianti dari Departemen Biokimia, Fakultas FMIPA,
asal Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Anggun Pasira dari Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam asal dari Bogor. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah menyapa gitu ya, dengan harapan nanti Bapak Ibu di sini mungkin bisa lebih kenal dengan kami gitu ya, nanti akan melakukan KKN selama kurang lebih 1 bulan gitu ya di Desa Cikarawang. Nah, baik untuk apa namanya judul yang akan kami usung gitu ya untuk KKN periode ini, yaitu optimalisasi hasil pertanian dan pemberdayaan masyarakat Desa Cikarawang dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di era pandemi COVID-19. Nah, untuk lokasinya tentunya di Desa Cikarawang dengan mitra yaitu dari Gapoktan Mandiri Jaya dengan Pak Ahmad selaku ketuanya seperti itu. Boleh di next. Ya, tentunya untuk KKN tahun ini mungkin apa namanya tidak lepas gitu ya dari isu yang sekarang lagi apa namanya trending gitu ya untuk apa namanya virus COVID-19 gitu. Tapi untuk program KKN ini tentunya juga harus tetap berjalan. Jadi apa namanya pelaksanaan KKN gitu ya dengan tetap bisa dilaksanakan dengan modifikasi khusus gitu ya, misalkan dengan cara online ataupun dengan penerapan offline dengan tentunya menetapkan protokol kesehatan seperti agar tetap bisa menjaga kondisi dan kesehatan baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat dan pihak-pihak yang nanti akan bergabung gitu di kegiatan tersebut. Boleh di next. Ya, tentunya dengan memilih Desa Cikarawang gitu ya. Harapan kami adanya potensi yang ada di daerah tersebut gitu ya, yang kami dapatkan itu dari banyak sumber gitu ya, tentang padi, tentang kacang tanah, jagung manis, ubi-ubian gitu ya. Nah, tentunya dengan adanya mitra dan program KKN ini, harapan kita bisa meningkatkan gitu dari potensi dan pemberdayaan dari masyarakatnya juga gitu. Dan juga bisa lebih mengenal gitu mengenai masyarakat dan lokasi dari Desa Cikarawang. Boleh di next. Nah, untuk tujuan dari program KKN kami yaitu mengedukasi masyarakat mengenai teknik tidak pengolahan dan manfaat hasil tani sebagai produk usaha mikro kecil menengah serta memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan hasil perkebunan agar bernilai tambah dan berkelanjutan khususnya pada era pandemi COVID-19 gitu. Kemudian untuk keluaran yang diharapkan dengan adanya produk gitu yang kita sharing lah istilahnya ya, kita berbagi itu dapat meningkatkan gitu, hard skill dan wawasan masyarakat dalam mengolah hasil tani sehingga dapat bernilai tambah dan berkelanjutan gitu pada era COVID-19 ini. Kemudian ada luaran lain yaitu dalam bentuk apa namanya semacam video dokumentasi gitu ya, nanti akan kita susun di akhir kegiatan, serta insya Allah juga akan dimuat gitu tentang KKN ini di dalam media sosial dalam bentuk artikel seperti itu. Selain itu manfaat gitu yang diharapkan bisa timbul gitu dari adanya kegiatan KKN ini yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai teknik pengolahan dan manfaat hasil tani gitu, sebagai produk UMKM, serta meningkatkan jiwa wirausaha dan kemampuan masyarakat dalam memberdayakan hasil perkebunan agar bernilai tambah dan berkelanjutan. Boleh di next.
Nah, jadi dalam apa namanya program KKN kami ini ada beberapa program gitu yang kami coba jalankan gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu ada Politaci. Nah, kami sebutnya ini singkatan dari pengolahan hasil tani Cikarawang. Nah, ada tiga tiga olahan gitu yang coba kami bikin. Nah, itu pertama ada minuman probiotik Cikarawang atau kami sebutnya Miproci, yaitu pemanfaatan limbah kulit nanas. Nah, yang diolah gitu dengan menjadi minuman probiotik. Nah, yang ini diharapkan dapat memberikan efek positif gitu bagi kesehatan tubuh dan aman untuk dikonsumsi tentunya. Kemudian ada selai kacang tanah atau kami menyebutnya skata gitu ya. Nah, untuk skata ini merupakan hasil olahan kacang tanah yang dijadikan sebagai selai. Nah, mungkin Bapak Ibu atau mungkin teman-teman suka makan roti gitu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan alternatif untuk selainya gitu. Nah, tentunya selai ini kita juga membuatnya karena melihat gitu ada potensi kacang tanah yang berasal dari desa Cikarawang seperti itu. Lalu untuk produk olahan selanjutnya itu ada Sudici atau susu ubi jalar Cikarawang. Nah, ini juga merupakan hasil olahan gitu ya, khususnya pada ubi ungu. Nah, ini juga kan salah satu potensi gitu ya dari desa Cikarawang. Nah, harapannya dengan adanya produk ini tuh bisa dijadikan salah satu produk yang bisa diusung menjadi produk dalam UMKM seperti itu. Boleh di next. Nah, lalu ada hijaci atau hidroponik jagung manis. Nah, ini merupakan alternatif gitu untuk metode penanaman jagung gitu. Nah, hijaci ini sebenarnya bisa ditanam gitu untuk pekarangan atau lahan tanah yang sempit seperti itu ya, karena tidak memerlukan lahan yang cukup besar gitu, seperti yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang kita tahu gitu ya. Kalau untuk menanam jagung biasanya membutuhkan lahan yang luas, lalu dengan teknik yang mungkin udah kita kita tahu gitu ya. Nah, ini merupakan satu alternatifnya gitu agar bisa menanam jagung di pekarangan rumah. Boleh di next. Lalu ada budik gambar atau budidaya ikan lele dalam ember. Nah, ini mungkin yang tadi sempat disebutkan gitu ya oleh Pak. Untuk budik gambar ini memang benar kita mengusung salah satu alternatif gitu ya untuk membudidayakan ikan lele pada lahan yang sempit gitu. Nah, untuk pemanfaatannya kita menggunakan media ember. Nah, tapi untuk pelaksanaan nanti insya Allah kita akan menggunakan drum gitu ya, drum yang dibolongin gitu untuk dijadikan sebagai wadah, dan kita juga menanam kangkung gitu dengan teknik aquaponik ya. Nah, ini mungkin karena ada ikan dan ada ikan lalu dan ada tanaman, mungkin kita biasanya mengenal sebagai polikultur gitu, ikan dan sayuran seperti itu. Nah, dari adanya budik gambar ini diharapkan gitu ya bisa dijadikan salah satu contoh gitu untuk khususnya untuk masyarakat Cikarawang yang bisa dicoba di pekarangan rumah masing-masing gitu, apalagi kan di era pandemi ini ya, mungkin daripada di rumah suntuk mungkin ya kita coba buat memberikan motivasi untuk ayo kita coba budidaya ikan lele menggunakan ember, dan hasilnya itu nanti akan ada dua gitu, bisa nanti panen lele dan bisa panen kangkungnya atau tanaman lainnya gitu yang ditanam. Boleh di next. Lalu ada POC atau pupuk organik cair. Nah, ini merupakan salah satu alternatif yang kita usung gitu ya untuk menjaga nutrisi dalam tanaman gitu ya. Nah, terutama pada bagian pemupukan gitu. Nah, untuk POC ini kita menggunakan
bahan alternatif yang sudah tidak digunakan di rumah gitu. Nah, untuk percobaan yang kita lakukan, insya Allah nanti akan menggunakan bahan dasar yogurt bekas gitu yang nantinya bisa menjadi POC dan baik untuk pertumbuhan tanaman seperti itu. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada RMC atau Rumah Mengajar Cikarawang. Nah, di sini ada beberapa subprogram ya. Nah, di sini mungkin yang lebih ke arah pemberdayaan masyarakatnya. Nah, yang pertama ada CVT atau cerdas virtual learning. Nah, mungkin karena kita lagi pandemi era COVID-19 ya. Nah, kita ingin gitu mengajak masyarakat Desa Cikarawang agar bisa lihai lah dalam menggunakan aplikasi yang digunakan dalam virtual meeting gitu. Seperti saat ini kita menggunakan Zoom Meeting atau mungkin menggunakan aplikasi lainnya seperti Google Meeting ataupun Webex dan lainnya. Lalu ada penyuluhan Pilaco yaitu pintar melawan COVID. Nah, karena wabah COVID yang semakin tinggi dan tujuan kami agar bisa bersosialisasi gitu dan edukasi juga kepada masyarakat mengenai pentingnya gitu melawan COVID dengan penggunaan masker serta pentingnya vaksinasi gitu dan cara mendaur ulang masker sekali pakai gitu sebagai upaya penanganan masalah COVID ini. Lalu ada sosialisasi daging. Nah, tentunya ini karena bulan ini juga akan kita sambut yaitu Lebaran Haji atau Idul Adha ya. Nah, penting juga untuk adanya sosialisasi daging ini yang diharapkan dapat mengedukasi dan dapat sharing gitu mengenai kondisi daging-daging yang baik gitu untuk dikonsumsi, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Adha seperti itu. Nah, jadi berikut adalah 5 program yang telah kami sampaikan. Untuk program-program tersebut memang direncanakan awalnya secara offline, tetapi tentunya dengan kondisi saat ini serta adanya arahan dari LPPM atau lembaga pengabdian kepada masyarakat yang dari IPB, insya Allah program-program ini akan kami modifikasi gitu ya agar tetap bisa berjalan namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan arahan-arahan tentunya baik dari pihak kampus, dari pihak IPB, dan dari pihak desa maupun dari pihak mitra seperti itu. Serta diharapkan ada program-program yang telah kami sampaikan gitu ya dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun harus dilakukan modifikasi seperti itu. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih gitu ya kepada desa, kepada mitra dan kepada DPL karena sudah berkenan menerima, mengarahkan dan membimbing kami gitu untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Cikarawang ini. Baik, kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Johar atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun Bapak Ibu dapat menyalakan mic, memperkenalkan diri dan langsung bertanya. Saya persilakan. Saya ingin menanyakan satu untuk klarifikasi saja Mas Johar, Mas. Tadi untuk yang terkait dengan penanganan COVID tadi, yang terakhir itu kan mendaur ulang masker. Mendaur ulang ataukah memusnahkan? Karena masker sekali pakai terus didaur ulang gitu, bagaimana? Minta dijelaskan. Silakan, siapa yang mau?
Baik, Ibu izin menjawab. Untuk Pilaco itu pertama yang pasti kita akan menjelaskan mengenai protokol yang terbaru mengenai adanya double masking dan tata cara membuang masker dengan baik. Kemudian beberapa waktu lalu saya memiliki sebuah proyek dengan dosen TIN mengenai adanya upaya untuk mendaur ulang masker sekali pakai, tentunya untuk penggunaan pribadi saja, bukan untuk masyarakat luas untuk pada saat ini, skala ini. Jadi masker-masker yang telah dipakai akan melalui sterilisasi yang sebelumnya saya dan rekan-rekan sudah melakukan riset, yaitu dengan air panas yang suhunya cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat membunuh virus-virus yang terdapat dan virus dan bakteri yang terdapat pada masker. Kemudian masker-masker tersebut dapat digunting-gunting kan Bu. Jadi kan masker itu bahannya sebagian besar adalah mirip dengan plastik ya Bu. Nah, masker tersebut kalau kita gunting dengan rapi itu kita bisa manfaatkan misalnya seperti keset gitu Bu. Kita rajut-rajut seperti keset ataupun barang-barang lainnya yang tidak dipakai secara langsung misalnya dan dapat bermanfaat juga seperti itu Bu. Perlu penekanan khusus ya untuk betul-betul memusnahkan tadi ya, memusnahkan kumannya gitu ya. Oke, ya paham. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman ataupun Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kemudian mungkin untuk kegiatan yang awalnya sepertinya memang memerlukan kehadiran anggota masyarakat ya diatur kembali ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Johar untuk memodifikasi kegiatan. Tadi juga sudah ditekankan oleh Pak Ahmad kalau peserta KKN harus ke lapang itu diatur betul ya, dijadwal betul. Mungkin di sini saya bisa sampaikan maksimum 2 orang kalau pergi. Kalau harus keluar itu maksimum 2 orang. Bahkan kalau misalnya ke kantor desa 1 orang saja. Misalnya untuk mengisi jurnal itu cukup diwakilkan oleh 1 orang. Kemudian kalau memang harus diskusi itu sebaiknya diskusi dilakukan di luar ruangan. Ya, kemarin juga sudah diingatkan oleh Pak Ernan dari LPPM kalau bermaksud untuk berdiskusi ya kita mohon pada pihak yang akan kita ajak diskusi untuk melakukan hal tersebut di luar, gitu ya, dengan siapapun. Gitu ya. Misalnya juga kalian punya kuesioner, itu juga dilakukan di luar ruangan. Ya, kemudian satu lagi tadi disampaikan pagi-pagi betul ya, kalau harus ke lapang pagi-pagi ya pagi-pagi betul ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Saudara Urba, ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk mengajukan pertanyaan. Pertama, ditujukan kepada Mitra. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita telah ketahui bahwasanya dari semua komoditas bahwa Gapoktan itu menghasilkan komoditas pokok pertanian tertentu. Nah, dari keseluruhan komoditas pokok tersebut, manakah komoditas pokok yang paling unggul? Lalu yang kedua, dalam menghasilkan komoditas tertentu, apa kesulitan yang dihadapi oleh Mitra? Terima kasih. Baik, terima kasih Urba atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ahmad Bastari, silakan untuk dijawab, Pak. Ya, terima kasih pengatur acara. Semoga KKN T ini tahun 2021
sukses ya. Tetapi kita harus menjaga ya, yang sudah di ini pemerintah. Semoga kita ke lapangan semua pada sehat semua. Mudah-mudahan adik-adik yang punya ilmu seperti tadi pembuatan selai dari nanas, kacang tanah, dan ubi, dan VOC. Mudah-mudahan ilmu ke kami ini untuk bermanfaat desa kami. Dan juga kami terima kasih sama Bu Niken, ya, guru pembimbing. Semoga adik-adik mahasiswa ini semoga pada sehat semua, Bu. Yang penting kita sehat. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan kami, imunisasi. Jangan lupa ada pikiran yang lain-lain. Sebenarnya, Bu, penyakit itu udah pikiran, Bu. Kita bebaskan aja. Tetap protokol dari pemerintah harus kita jaga. Ibu, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Baik, pertanyaan dari Urba dan jawaban dari Bapak Ahmad Bastari tadi sekaligus menutup dari sesi diskusi kali ini. Selanjutnya tak lengkap apabila kita tidak mendokumentasikan momen ini. Untuk itu, mari kita menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaik. Kepada operator, mohon untuk bersiap. Sesi foto akan saya pandu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kepada teman-teman mohon untuk dinyalakan lebih dulu kameranya. Operator sudah siap? Siap, Git. Saya pandu ya Bapak Ibu. Senyum 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mohon untuk yang bisa mengeluarkan reaction, emoji senyum atau itu boleh ya Bapak Ibu. Saya pandu 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tibalah kita di ujung acara. Sebelumnya mari kita dengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Urba. Pada Saudara Urba kami persilakan. Baik, sebelum kita sama-sama menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa penutup agar apa yang didapatkan pada pagi hari ini dengan keberkahan dan rahmat dari Tuhan. Yang lainnya bisa menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afwali wal afat wa taqdilana biha min jami'i sayiat wa tarfa'na biha indaka 'anad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima Baik, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Urba. Demikianlah acara Lokakarya KKNT IPB University Desa Cikarawang 2021. Semoga kegiatan Lokakarya ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan KKNT di Cikarawang ke depannya. Saya Gita Susanti pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Bapak Ibu sekalian. Udah belajar nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum. Ini selesai Sukses ya. Itu masuk Pak. Terima kasih Terima kasih Bapak-Bapak. Ibu dan Bapak Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pamit ya. Ya Ibu.